Itu dia nabrak yang satunya di atas pagar, nancep besi yang besi yang segitiga yang lancip itu loh. Dia nancep ke situ. Yang satunya masuk ke kolong pagar yang besi. Itu keadaan tadinya masih hidup. Dua-duanya masih hidup. Dari situ si satpam teriak, "Kamu berambut panjang, gaun putih itu, dia tuh korban pembunuhan, pemerkosaan pada tahun 1890. Kamu merantaulah kemana," katanya. "Merantau ke Bekasi apa kemana, biar jauh dari pabrik gula ini," katanya. Dari cewek itu. Tapi cewek itu tuh tiap tahun selalu makan korban di tikungan itu. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah, pada malam kali ini gue kedatangan pelaku horor, di mana dia ini punya pengalaman horor ketika berjualan di pabrik terbengkalai. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mbak Yayan. Selamat malam. Jualan di pabrik terbengkalai. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Yang beli itu siapa? Yang beli ya ada, paling hantu. Nah, itu pabriknya di Cirebon katanya? Iya, di Cirebon. Oke, nah saya dengar juga tadi ada yang bisikin, katanya banyak terjadi kecelakaan di depan pabrik itu. Iya, di situ tiap tahunnya ada. Ada apa? Ada yang kecelakaan. Oke. Dan tapi ini meninggal di tempat. langsung meninggal di tempat. Iya. Oke, katanya serem banget ya? Iya, serem banget. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Sebelum dimulai, kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah guys. Jangan lupa juga mampir, kita ada di Spotify. Nanti linknya ada di deskripsi. Terus juga kita ada TikTok nih, dimana cerita-cerita horor di TikTok. Terus buat kalian yang pengen ngirim cerita horor, bisa banget langsung DM Instagram kita RJ5. Atau bisa lewat email, atau bisa kirim form, ada nih di deskripsi. Langsung aja gue tunggu cerita-cerita horor kalian. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Mbak Yayan boleh ceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya pada tahun 2016, saya membantu nenek saya, bibi saya berjualan nasi goreng di pabrik gula Cirebon. Nah, dari situ saya penghasilan saya untuk kakek saya lagi sakit, adik saya juga perlu sekolah kan, biaya, dan saya rela-rela untuk keluar sekolah demi membantu nenek saya. Nah, dari situ nenek saya berjualan pukul jam 5 nyampe jam 3 pagi. Tempatnya itu dimana itu di pabrik gula Cirebon. Itu pabrik gulanya tuh emang bener-bener lagi nggak beroperasi ya, jadi kayak serem banget. Itu gede banget sih pabriknya, gede banget, nyampe kayak rumah-rumah Belanda juga itu kosong semua. Nah, dari situ kanan kiri belakang udah pabrik gula dong, dari belakang udah pabrik gula. Dari situ asal saya diteror sama hantu berambut panjang, gaun putih selutut. Dari situ bibi saya ngajak ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi lah sama bibi saya. Saya pergi ke situ sama bibi saya, itu letaknya di
eh, pas masuk itu ada pos, ada kayak pos. Oh, di dalam pabrik satpam. gula nih? Iya, pos satpam masuk pabrik gula. Nah itu di belakang pos satpam itu ada toilet 2. Di situ saya langsung masuk ke toilet sama bibi saya. Dari situ saya udah duluan, saya keluar, saya nengok kanan kiri kan, saya nengok, tiba-tiba hantu rambut panjang, baju gaun setengah lutut, itu dia berdiri di kayak bulldozer gitu ya, yang buat ngangkut tebu gitu. Dia di situ, saya liatin, dia makin mendekat. Saya dari situ teriak ketakutan. Dari situ teriak, lampu tuh mati semua. Oh ya, itu tuh keadaan saya lagi datang bulan ya, sama bibi saya juga dua-duanya. Dari situ bibi saya teriak, mati semua lampu pabrik. Dari situ si satpam tuh keluar, nanya ke saya, kenapa dek? Itu hantunya udah nggak ada ya, udah pergi. Dari situ, kenapa dek? Iya pak, saya takut pak, ada cewek. Mana ada cewek malam-malam, apalagi ini pabrik lagi nggak jalan, katanya gitu. Ada pak gitu kan. Terus kata si bapaknya, ngawur. Terus habis itu si bibi saya keluar dong. Bibi saya keluar, kenapa? Katanya kok lampu pabrik mati semua pak? Aku langsung iniin bibi saya, udah ayo pulang gitu. Udah ayo pulang, saya takut. Itu langsung gitu saya pulang sama sosoknya bibi gimana saya. yang dilihat pas di bulldozer itu? Bulldozer itu sosoknya rambutnya panjang. Pakainya gaun putih tapi setengah betis. Itu cantik, dia sambil senyum, tapi tatapannya kosong. Mukanya pokoknya orang udah meninggal ya, serem gitu. Dari situ saya takut, bener-bener takut banget gitu. Awal mula teror dari situ. Dari situ kita pulang ke kedai. Itu kan jualan lagi. Itu rame tuh, lagi rame. Nenek saya ngomong, itu cuci piring gitu kan. Saya cuci piring lah. Cuci piring kan adepnya ke itu dong, ke rumah ke ini dong, ke pabrik gula. Pabrik gula yang apa namanya? Lagi nggak beroperasi. Ya, di situ saya sambil namanya lagi nyuci piring kan, sambil gini. Saya lihat itu sosok itu lagi duduk di atap, kayak di atap genting-genting pabrik gulanya gitu. Nah dari situ saya kaget dong, teriak. Habis teriak gitu, si pembeli nanya, kenapa neng? Saya nggak apa-apa, saya gituin. Tapi saya mukanya keadaan muka takut gitu, kayak muka nggak apa-apa gitu. Habis itu pembeli udah pada pergi, saya cerita sama nenek saya kejadian saya diteror sama hantu sosok gaun putih. Itu yang di atas genteng itu sama sosoknya? Sama sosoknya persis, berambut panjang, gaun putih. Persis banget yang saya lihat di bulldozer itu. Saya makanya pas nenek saya ceritain, nenek saya nggak percaya. Saya dari situ ya udah deh gitu. Dari situ ya udah pas pulang pukul jam 3 ya, jam 3 nenek saya nanya, itu hantunya masih ada nggak? Saya ngomong, udahlah nek, ada udah yuk kita pulang, saya takut, saya gitu. Udah sesampainya di rumah saya minta anterin kan sama bibi saya ke kamar mandi. Bibi saya ngomong, kamu mau ke kamar mandi? Iya, ayo bibi anter. Udahlah, itu namanya kan lorong-lorong gitu kan. Saya ke kamar mandinya kan agak jauh gitu. Kalau di kampung kan jauh gitu, paling belakang kan, paling ujung. Jadi kan saya ke belakang sama bibi saya. Saya sambil ngomong tuh, Bi, nanti besok si tempat cuci piringnya dipindahin aja deh. Saya takut.
Masa saya harus lihat dia mulu? Dari situ Bibi nggak ada jawaban apa-apa tuh sama sekali. Saya bukalah pintu. Pas di depan tuh ada cewek itu. Cewek berambut panjang, bergaun putih setengah betis. Dia liatin sambil senyum. Saya sontak ini dong, takut, teriak. Bibi saya yang nanya, kenapa sih katanya gitu, teriak-teriak mulu. Bibi kemana sih, saya takut. Saya gituin, saya takut Bi, tadi ada cewek nongol di depan. Saya gituin, cewek yang berambut panjang yang di pabrik gula itu. Saya gituin. Terus kata Bibi, ngaco lo gitu kan. Mungkin dia nggak percaya. Sesudah itu udah selesai, kita ke kamar lah, berdua ke kamar tidur. Habis tidur itu direp-rep sama si nggak tahu hantu putih itu, tapi saya ngerasanya dicekik, ditindihin gitu, dicekik. Nyampe saya baca ayat kursi, langsung itu lepas. Bibi saya juga ternyata sama, kebangun juga sama saya. Katanya dia cerita, iya saya juga sama, habis ditindihin katanya. Itu sama sosok yang kamu lihat nggak ya katanya. Ya saya nggak tahu Bi, tapi kayaknya iya, saya gituin. Karena kan keadaan kamar gelap kan, saya nggak lihat. Dari situ udahlah, kamu nanti ke Ustadz aja biar nggak lihat-lihat hantu itu lagi gitu. Kasihan di kamunya gitu. Nah setelah ini bakal ada teror lebih serem lagi dari hantu pabrik gula Cirebon berambut panjang, gaun putih. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, keesokan harinya seperti biasa kita jualan jam 5 pagi. Jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Dari situ pukul jam 11 malam. Saya disuruh sama bibi saya, disuruh sama nenek saya, bibi saya bantuin nenek saya berjualan karena rame kan kedainya di situ, lagi banyak. Saya disuruh beli telur sama minyak ke warung. Saya ke situlah. Jauh warungnya? Warungnya jauh. Suruh pakai motor. Udah sono kamu beli. Udah Bibi biar di sini. Saya belilah, naik motor lah saya. Itu warungnya itu aku ngelewatin jembatan ya. Jembatannya itu kecil, cuman mungkin satu mobil muat. Itu jembatannya tuh kanan kiri tuh bener-bener alas ya, kayak alas. Kayak hutan-hutan gitu. Nah dari situ saya beli sudah pulang dari beli telur. Dari situ di tengah-tengah jembatan saya motornya mati. Bener-bener itu mati motornya. Saya turun, saya sela dong, berusaha untuk nyalain motornya dong. Saya sela nggak bisa-bisa. Saya lihat si jembatan kan ada kayak si besi-besi gitu dong buat pegangan. Nah di situ dia lagi duduk, si cewek rambut panjang gaun putih itu. Ada dia lagi sambil, itu sosok? Ada, dia sambil natap saya, mukanya senyum, sambil senyum. Saya sambil dorong motor karena saya panik, takut, udah campur aduk lah dari situ. Dari situ saya dorong jarak 5 meteran ya. Di situ ada warung rokok. Warung rokok itu nanya bapaknya, kenapa Neng? Nggak apa-apa Pak. Nah dari situ juga saya nyium-nyium kalau si sosok itu muncul, saya selalu nyium bau aroma melati ya. Kayak melati yang baru mekar. Baunya tuh bener-bener nyengat banget. Di bengkel itu? Iya. Terus habis itu dari kedai rokok saya pulang lah. Saya nyampe kedai nasi goreng, ditanya sama nenek saya, kamu lama banget beli telur katanya. Padahal menurut saya tuh itu cepet gitu ya. Tapi
berasa lama banget gitu. Nah dari situ udah tuh kita waktunya pulang pukul jam 2 malam. Saya pulang sama nenek saya, bibi saya. Itu bibi saya nanya, ngomong, ayo anterin kita dong ke kamar mandi, anterin aku dong ke kamar mandi, katanya gitu. Terus kata saya, ntar aja deh, pupnya di pom bensin aja, di pom bensin kan di situ kan ada toilet, kata saya di situ saja itunya. Terus kata bibi saya, ya udah deh gitu. Udah, kita nyampe nyampe pom bensin, habis itu bibi saya pup, saya langsung ke ngisi bensin. Nah bapak pom bensin itu ngomong, berduaan mulu neng, katanya malam-malam mau kemana. Lah dari situ saya kaget dong, apaan sih pak, saya sendiri kok. Nah dari situ udah pak bensin gitu kan. Habis itu isilah bensin, si bensin diisi. Terus ngomong, iya neng itu teman kamu kan yang di belakang nunduk mulu sih, katanya. Ih bapak makin ngawur, aku gituin. Udah diisi bensinnya, ngomong lagi, itu teman kamu pucet banget neng gitu, pucet banget, mukanya pucet, lagi sakit apa, katanya. Ah bapak ngawur, aku langsung ngasih duit, langsung kabur, langsung pergi, nyusulin nenek saya sama bibi saya. Sesudahnya nyampe di rumah pukul jam 4:30 itu nenek minta anterin saya ke pasar. Saya ke pasar lah sama nenek saya berdua, ditegor sama, kita lagi jalan tuh, ditegor sama tetangganya ngomong, itu bertiga mulu mau kemana, katanya gitu. Nah sontak nenek saya, kok bertiga sih, sedangkan kan berdua. Nah dari situ awal mula nenek saya mulai percaya tuh bahwa saya sering lihat sosok hantu berambut panjang, gaun putih. Tadinya nenek saya nggak percaya, kayak kalau saya cerita dia seakan-akan apa sih gitu. Percayanya gara-gara ada si ibu-ibu negor, katanya bertigaan mulu mau tetangga kemana. tuh yang negor tuh. Tetangga yang negor, tetangga saya. Nah dari situ sesudahnya pulang, keesokan harinya pukul jam 5 seperti biasa kita jualan dong. Itu pada pukul jam 5 sore. Jam 5 sore, jam 11 malam. Jam 11 malam jualan ya? Enggak. Jam 11 malam ada pemuda yang mabok berdua. Dia beli nasi goreng di kedai kita. Bu, nasi goreng. Dari situ nenek saya ngomong dong, pedes apa enggak gitu. Sudah digoreng. Nah si yang pemuda mabok satu itu dia muntah-muntah, dia arahnya ke belakang ke kedai, arahnya kan deket pabrik gula. Nah dari situ ada pohon kecil, di situ ada solokan, di situ si perempuan yang rambut panjang, yang dress putih, gaun putih itu, di situ dia lagi berdiri. Yang mabuk itu dia ngomong, nek gitu, ini ada cewek cantik nek gitu. Jadi saya kayak, wah bi saya gitu kan, saya ngomong ke bibi saya, bi itu jangan-jangan hantu yang berambut panjang itu, bi tolong bi, ntar marah. Saya udah ngomong gitu kan sama bibi saya. Nah si pemuda itu balik lagi makan, ngomong, ngobrol sama temennya, itu ada cewek bre cantik, katanya gitu. Apaan sih, lu lagi mabuk kali, salah lihat, kata si temennya. Ah lu mah, katanya. Gak lama kemudian pemuda dua itu pergilah pulang nggak bayar itu, nggak bayar nasi goreng? Nggak sama sekali, nggak bayar sama sekali nasi goreng. Dari situ ya udahlah, kata nenek saya, ikhlasin aja katanya. Dia bilang, nggak jauh itu 10 meter ya, 10 meter dari kedai itu ada tikungan itu tikungan dia dari situ dia
nabrak si pagar. Nabrak pagar rumah kosong, rumah Belanda. Itu dia nabrak, yang satunya di atas pagar nancep besi yang besi yang segitiga yang lancip itu loh. Dia nancep ke situ. Yang satunya masuk ke kolong pagar yang besi. Itu keadaan tadinya masih hidup. Dua-duanya masih hidup. Dari situ si satpam teriak. Saya lari lah ke situ. Saya lihat terus bener-bener itu saya lihat langsung ya. Di atas pagar sama di bawah pagar itu yang meninggal langsung diangkut ke rumah Belanda yang kosong di teras di situ. Yang terbengkalai itu di situ. Dijejerin berdua. Dari situ Kecelakaan tunggal. Iya, kecelakaan tunggal. Bener-bener itu maksudnya nggak ada mobil lewat. Yang dua pemuda mabok tadi kan? Iya. Saya juga nggak tahu ya penyebabnya tadinya apa. Nah dari situ saya mulai taunya pas si pemuda itu dijejerin di teras. Nah kan dirumunin tuh sama warga-warga sama tukang ojek. Nah saya berdiri di situ. Di tengah-tengahnya pemuda itu, yang dua, itu ada hantu sosok rambut panjang, gaun putih. Saya dari situ, saya liatin ke dia senyum, dia manggut-manggut. Dari situ saya kaget dong, saya langsung lari, puter balik, saya jalan cepet. Saya bener-bener jalan cepet itu. Dari situ ada yang bisikin saya. Saya puas. Saya puas. Saya puas. Dari kata-kata itu saya nggak ngerti apa saya puas katanya. Dari situ saya langsung lari. Gila, Karena denger suara yang saya puas pas lihat si cewek itu juga. Jadi kan saya bener-bener takut dong, lari langsung ke kedai. Nenek saya ngomong, kamu lagian jangan lagi-lagi lihat-lihat kayak gitu. Udah tahu kamu kayak gitu katanya. Berarti nenek kan udah mulai percaya dong dari situ ya. Dari yang nyapa ke pasar, dari saya ceritain ini dia udah mulai percaya tuh. Di situ nenek saya udahlah, ayo udah jangan mikirin yang itu, udah ayo kita pulang katanya. Udah pukul jam 3 kita pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah ya nenek cerita sama keluarga gitu, cerita katanya si Yeyen suka lihat ini suka lihat itu. Ya udah coba kamu ke paman kamu katanya, ke paman kamu coba tanya, dia kan lebih peka katanya. Saya tanya lah sama paman saya. Terus paman saya punya temen ustadz dia bisa nyembuhin orang-orang kerasukan gitu. Nah dari situ saya sama paman saya ngomong, si ustadz itu dia udah sebelum saya ngasih tahu, dia udah tahu duluan dia ngomong, sepertinya kamu diteror ya sama sosok rambut panjang dengan gaun putih. Kok bapak tahu saya gituin? Kok bapak tahu? Ya saya tahu katanya. Kamu berambut panjang gaun putih itu, dia tuh korban pembunuhan, pemerkosaan. Itu tahu nggak, keadaan tangan tuh nggak lengkap. Jadi si waktu itu diperkosa pada tahun 1890. Itu ustadz dari paman aku yang jelasin. Nah dari situ si ustadznya ngomong, lalu terus bagaimana? Kamu mau tetap menutup mata batin atau mau dilanjutin aja? Dan sepertinya sosok ini meminta untuk dicarikan tangannya.
karena dia pemerkosaan itu tangannya dipukul pakai balok yang kayak kayu gede, balok ya, dipukul nyampe putus. Nah, si tangan itu dibuang, entah dibuangnya di mana. Si cewek itu lagi nyariin tangan dia dan saya suruh nyari yang bunuh dia, yang udah merkosa dia itu. Itu meninggalnya di pabrik apa di dekat pabrik? Meninggalnya di pabrik. Meninggalnya di pabrik. Kejadiannya juga di pabrik gula, sama kayak supir-supir truk gitu. Dia katanya diseret, diperkosa di situ, dibunuh di situ, tangannya dibuang, dia di keadaan di situ, meninggal di situ. Makanya dia selalu ada di area-area pabrik situ. Dia auranya kayaknya aura jahat ya, soalnya dendam gitu, kayak dendam. Soalnya di situ tiap tahun di tikungan itu tiap tahun dia selalu makan korban jiwa. Dari dulu ada travel nabrak tiang listrik di situ, itu tuh katanya ada lihat sosok putih di situ, cewek cantik. Tapi jujur ya, gue kok merinding banget nih. Apa masih ngikutin atau gimana? Aduh, jangan ya, jangan sampai. Tapi kadang kayak ke kamar mandi atau apa, kayak saya kadang merinding sih. Merinding, kadang kayak lagi di kamar mandi ada yang kayak ngikutin di belakang gitu. Si sosok itu yang baju putih itu? Iya. Okay. Makanya dari situ juga nenek saya selalu ngomong, kamu tuh kalau di jalan berdoa dulu gitu, jangan asal jalan-jalan aja gitu. Jadi tadi udah diruqyah? Belum diruqyah, saya nggak mau. Loh, malah nggak mau? Iya, saya nggak mau karena saya masih agak penasaran juga sih sama sosok perempuan itu, maunya apa gitu. Ternyata saya yang bingung nih, mau kamu apa sebenarnya? Nah dari situ saya nggak ke kedai nasi goreng. Setelah saya nemuin ustadz itu, saya nggak ke kedai nasi goreng besoknya. Cuman nenek saya sama bibi saya yang di kedai nasi goreng. Dari situ saya main lah sama temen pukul jam 8 malam. Jam 8 malam saya nongkrong. Pukul jam 10 malam saya pulang. Teman saya nanya, pulangnya mau bareng nggak? Kata saya, ayo bareng aja, kita kan satu arah. Kita bareng lah pulang, tapi masing-masing motor ya, masing-masing motor. Pas di bawah tol itu, si sosok itu ngadang saya sama teman saya di tengah-tengah jalan. Otomatis saya sama teman saya ini dong kaget. Langsung itu gas tuh susah banget, langsung kita putar balik dari situ. Dari situ teman saya nanya, itu apaan sih? Orang gila atau apa? Kata saya, lah itu bukan orang gila. Saya gituin, itu bukan orang gila. Udahlah, saya nanti aja ceritanya. Itu temennya sampai lihat hantunya juga? Lihat. Gila nih, hantu apaan nih? Nggak tahu, itu rambutnya panjang. Ya itu kayak saya ceritain, gaunnya putih gitu. Dari situ teman saya, tapi teman saya nggak lihat jelas sih, karena kan dia kan belakang ya, ngebelakang gitu. Dari situ saya sama teman saya akhirnya nginep di tempat teman saya juga, teman kita gitu. Nginep, udahlah kita nggak usah pulang, kita takut katanya kalau terusin pulang katanya. Dari situ saya nginep. Esokan harinya saya pulang sama teman saya bareng. Nah dari situ saya pulang ke rumah, pulang masing-masing. Paman saya sama si itunya nanya, kamu kelanjutannya mau gimana? Mau kamu lanjutin atau diruqyah nih? Saya ngomong lah, udahlah ntar aja, saya masih penasaran sama sosok itu maunya apa gitu. Dari situ ternyata sosok itu ngomong ke saya, nampakin diri lagi. Saat itu juga? Nampakin dirinya malamnya, keesokan malamnya dia nampakin lagi, tapi keadaan saya di rumah. Ditampakin, dia ngomong, bantu cari yang bunuh saya.
Dia ngomong di daerah Semarang, sama yang itunya sih nggak jelas sih saya, yang lainnya di daerah Semarang itu yang bunuh saya. Saya dari situ kayak langsung lari dong, langsung lari. Itu keadaannya pas di depan rumah ya, saya nemuin sosok itu di depan rumah. Saya lagi duduk, itu pukul jam 7 habis maghrib. Dari situ nampakin lagi. Kata nenek saya ngomong, dia tuh maunya apa sama kamu, katanya. Kamu diteror terus. Coba kamu ngomong sama Ustadz, katanya. Kamu diruqyah, coba maunya apa. Dia tuh maunya satu, tangan saya kembali. Temuin tangan saya. Kata Pak Ustadz itu ngomong, kamu mau kelanjutannya gimana? Ya udah, saya mau tutup aja mata batin saya mau diruqyah aja biar saya nggak lihat hantu itu lagi gitu. Saya kan jadi takut kalau tiap hari harus lihat. Ya udah, kata nenek saya, ruqyah lah, katanya, biar kamu nggak lihat-lihat lagi sosok itu. Udah, saya begitu diruqyah sama Ustadz itu ngomong, siap ya, udah saya diruqyah, udah bersih. Habis itu saya nggak pernah lihat sosok itu lagi. Setelah diruqyah benar-benar hilang? Nggak pernah lihat sosok itu lagi. Dan ya kata nenek saya, lebih baik kamu ngejauh aja, ngejauh maksudnya nek, kamu jangan di sini, takutnya nanti ditampakin lagi. Kamu merantau lah kemana, katanya, merantau ke Bekasi apa kemana, biar jauh dari pabrik gula ini, katanya, dari cewek itu. Tapi cewek itu tuh tiap tahun selalu makan korban di tikungan itu. Apa aja yang Mbak Yayan tahu kejadian di situ? Dari situ nenek saya selalu nelpon saya pas saya merantau di Bekasi. Nenek saya selalu nelpon, katanya tiap tahun itu cewek itu berdiri di tengah-tengah pertigaan itu, di tikungan itu selalu ada kecelakaan tunggal di situ. Dia tuh kayak dendam banget gitu. Tapi dendam ituinnya kecelakaan gitu. Korban-korbannya banyak gitu di situ, bukan 1-2 doang, banyak. Hampir tiap tahun. Saya 2 tahun merantau, saya dikabarin sama nenek, sama sepupu saya, nelpon. Pulang ya, katanya. Kenapa? Nenek sakit. Nenek saya sakit parah pada tahun 2021, baru kemarin, tahun 2021 awal ya, awal. Dari situ saya pulang, saya baru merantau, itu nenek saya tuh udah sakit parah banget. Nenek saya ngomong, udah kamu jangan balik-balik lagi, udah kamu merantau aja, karena di sini takutnya kamu diikutin lagi. Pesan-pesan terakhir nenek saya sih gitu. Oh maaf, akhirnya neneknya meninggal pada tahun 2021 awal. Meninggalnya itu ya dia karena udah tua juga, capek juga ya. Dari situ sih saya berusaha berjuang untuk keluarga saya gitu, karena kan saya gantiin nenek saya ya, karena nenek saya kan tadinya jualan nasi goreng, mencari nafkah gitu. Akhirnya saya diteror kayak gitu, saya terima, saya putus sekolah terima karena buat biaya kakek sama adik saya gitu. Setelahnya Mbak Yayan ini tetap jual nasi goreng di sana? Enggak, saya merantau. Nasi goreng sekarang udah tutup, udah enggak setelah nenek meninggal. Nah, pabrik yang terbengkalai itu? Tahun 2019. Tutup dia? Tutup dia, bener-bener tutup. Udah enggak giling-giling lagi, enggak. Nah, setelah nenek meninggal berarti juga nasi goreng sudah tidak dijual lagi? Udah, nggak dijual lagi. Itu malah kedainya sih masih di situ ya. Kayak kedai makin ini kan nenek saya makin ngebangun kayak pakai kayu-kayu pring gitu kan. Kedainya masih ada? Masih ada sampai sekarang. Tapi terbengkalai itu? Terbengkalai. Sama pabrik gulanya juga terbengkalai. Di situ emang horor sih, bukan saya doang yang sering lihat.
hantu-hantu lain juga banyak gitu, kayak supir-supir kadang suka lihat ada hantu Belanda tapi dia kayak ngerokok sih, merucuk gitu, apa sih? Sering cerita ya di warung? Sering cerita di warung. Banyak sih. Mungkin cerita dari pabriknya juga ada kali? Cerita dari pabrik. Pegawainya sering. Dia sering diganggu, katanya sosok kepalanya nggak ada. Dia berdiri dari situ di pas mesin penggilingan, di situ dia sering nampakin. Waktu itu juga pernah ada tahun 2017 si si pegawai itu masuk ke dalam mesin, meninggal. Masuk ke dalam mesin. Jadi ya terpaksa kan harus berhenti dong. Berhenti, dari situ sering banget yang namanya ditampakin. Iya, ditampakin. Tapi ada cerita yang si hantu baju putih itu yang pernah Bayain dengar dari orang lain? Sering. Kayak warung rokok kan kalau warung rokok kan depan pabrik gula ya. Depan pabrik gula. Kalau saya kan belakang. Bibi saya kan sama nenek saya belakang jualannya. Itu di depan pabrik gula itu yang tukang jualan rokok. Dia sering malam-malam ada orang beli. Cewek itu cantik. Beli jajan di situ, entah beli apa. Orang namanya warung rokok malam kan ngantuk tidur, pas bangun orangnya nggak ada, dia cuma ngomong beli, pas bangun nggak ada si ceweknya. Sering jahil. Waktu itu pernah tukang ojek itu nganter sosok cewek, dia tuh nganter dari habis pulang dari Jakarta kayak bawa tas gitulah. Nah dari situ nganternya ke belakang pabrik gula, rumah Belanda. Logikanya aja kan si pabrik gula itu kan sama rumah Belanda itu kan kosong, nggak ada yang nungguin. Dari situ dia nganterin ke situ. Si ceweknya bilang, "Bang, tar dulu ya bang, saya ngambil dompet saya ketinggalan di dalam," katanya gitu. Lah kan Mbak habis pulang dari Jakarta kok ketinggalan di dalam? Iya bang, nanti saya naruh tas dulu deh, ntar saya balik lagi. Udah masuk. Itu lama banget tukang ojek tuh. Ada 25 menit dia nungguin di situ. Ada bapak satpam ngomong, "Nungguin siapa bang? Itu lama banget ngambil dompet doang." Lah, rumah ini kan kosong, ini kan rumah Belanda katanya, zaman Belanda, nggak ada siapa-siapa, tebu juga lagi nggak beroperasi. Bapak nungguin siapa? Nggak ada Neng Cantik di dalam. Neng Cantik mana? Itu bapak-bapak langsung pergi dia, saking ketakutannya. Dijelasin tuh sosoknya? Iya, sosoknya. Dia orang kayak manusia biasa, tapi dia bawa tas gitu. Ya sosok manusia biasa kayak bawa tas, tapi rambutnya panjang, pakai gaun, tapi bawa tas dia. Lagi-lagi ciri-cirinya sama ya? Ciri-cirinya sama. Selalu yang diceritain ke warung nasi goreng nenek aku tuh selalu ceritanya sama gitu. Lagi-lagi sosok itu. Berarti ini udah banyak banget yang ngalamin kejadian horor sama satu sosok ini ya. Nah iya. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mbak Yayen ya, dimana beliau ini harus terpaksa putus sekolah demi membantu perekonomian keluarganya. Nah, ketika penjual nasi goreng ini ternyata beliau itu malah diikuti oleh sosok yang nantinya akan meneror terus ya, dan bahkan meminta tolong untuk mencari tangan serta orang-orang yang bertindak keji terhadap perempuan tersebut. Nah, Mbak Yayen ya, berarti sekarang udah nggak jual nasi goreng lagi ya? Udah nggak. Sekarang kedainya masih ada tapi nggak, udah ditungguin lagi. Mungkin para penonton ini pada nanya gitu, Mbak Yayen ini sebelum jual nasi goreng emang udah sering ngalamin pengalaman horor apa baru ini? Udah sering sih. Aku lebih peka, orangnya peka ya, peka terhadap
hal-hal yang goib kayak gitu. Ada lagi pengalaman yang paling horor selain yang nasi goreng ini? Ada lagi. Yang mana tuh? Yang saya ketemu kuntilanak merah di bukan pabrik gula ya, deket tol. Itu kuntilanak merah, daster merah. Lagi jaga tol bagaimana? Enggak jaga tol. Dia di situ muncul dari rumah kosong arahnya naik. Akhirnya diikutin juga sama dia? Iya, suka diikutin sama dia. Gimana nih guys? Kalian pengen denger lagi nggak cerita dari Mbak Yeyen diikutin kuntilanak merah? Ada sampai 5 tahun? Enggak. Berapa lama? Enggak 5 tahun, paling setahun lah. Setahun diikutin kuntilanak merah. 10.000 komen nanti kita undang lagi Mbak Yeyen. Nah, apa nih suka duka dalam menjual nasi goreng? Tadi kan ada 2 orang pemabuk yang nggak bayar gitu. Berarti sering juga ya ada orang nggak bayar. Sering orang mabok. Pernah orang keadaan lagi mabok berontak ke situ. Karena mungkin kita cewek semua kali ya. Mikirnya dia kan kita cewek semua, jadi dia lagi mabok. Dikiranya aku sama bibi aku tuh orang nggak benar kayak malam-malam cewek di jalanan, di pinggir jalanan. Dia seakan-akan ngomong bahasa kayak gue beli deh lu gitu, gue beli deh berapapun, ayo. Dia ngeberontak, dia tuh kayak yang mau mukul. Dari situ nenek saya ngomong, udah sana kalian pergi. Itu itu juga lagi mabok ya, keadaan lagi mabok. Habis itu saya pergi, saya dikejar sama cowok itu, sama si bibi saya pergi. 1 orang ini? 1 orang. Saya dikejar karena kita masih pada gadis kan, takut gitu. Kita langsung ke tukang ojek di situ yang ramai di situ. Kata tukang ojek nanya, kenapa Neng? Itu ada orang rese, saya gituin. Terus kata orang resenya itu nggak berani karena banyak cowok kan di situ, banyak tukang ojek. Udah diem kamu di situ, diem di sini aja, diem, jangan kemana-mana. Itu banyak sih cerita-cerita yang kayak sering banget nggak bayar, sering banget disangkanya kita perempuan nggak bener gitu, banyak banget sih pengalaman di situ selama jualan nasi goreng sama nenek. Oke, makasih banget Mbak Yeyen udah bercerita ya. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kalian. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Janganlah kalian memandang rendah sebuah pekerjaan seperti tukang ojek, tukang nasi goreng, atau bahkan tukang sate. Karena bisa jadi banyak pelajaran hidup yang kita bisa ambil dari profesi-profesi mereka. Gue Fajar Aditya akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Demikian episode pada kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.